Saudara, kami akan ajak Anda ke Polda Metro Jaya untuk menyimak keterangan yang disampaikan oleh Komisioner Kompolnas Khoirul An'am terkait update gelar perkara tertutup yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya soal kematian diplomat muda Kemlu. Tapi setelah tadi memberikan penjelasan, ya kan begini, kenapa waktunya kok lama? Misalnya kemarin kan ada janji nih sepekan dan sebagainya, ini kelar dan sebagainya. Karena memang pada akhirnya yang ditelusuri sangat kompleks, sangat banyak. Dari rekam jejak digital, banyak variasi yang pada akhirnya juga ditemukan, didalami dan ditemukan. Dari segi otopsi, ya banyak item-item otopsi yang semakin lama semakin dibuka lebih terang, lebih kompleks. Dari segi latar belakang juga ditelusuri lebih dalam dan lebih kompleks. Itulah yang membuat proses penanganan ini membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tapi pertanyaannya, apakah waktu yang panjang ini yang diambil oleh Polda Metro Jaya itu wasting time, buang-buang waktu ataukah waktu yang substansial? Per hari ini kami lihat rekam jejak kerjanya itu bukan waktu yang sia-sia, tapi waktu yang substansial karena hari per hari ada pergerakan pendalaman, hari per hari semakin jelas apa peristiwanya, bagaimana rekam jejaknya, dan apa yang mereka dapat. Cak, sebelumnya kan penyelidikan sudah terang gitu, Cak. Nah, apakah hasil otopsi ini semakin menguatkan hasil penyelidikan? Kalau dari kemarin kita bilang proses ini semakin terang peristiwanya, hari ini ketambahan semakin jelas penyebab kematiannya. Artinya menguatkan hasil penyelidikan sebelumnya? Ya, sebagai satu rangkaian proses yang dilakukan, proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah, saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Jadi, tinggal diumumin aja sama Polda Metro. Tidak ada pertanyaan lagi. Kesimpulannya biar diumumkan oleh Polda Metro Jaya sebagai institusi yang memang bertanggung jawab terkait peristiwa ini dalam konteks penegakan hukumnya. Diumumin aja saya kesimpulannya. Sepanjang yang kami ikutin tadi harusnya memang tinggal diumumkan karena tidak ada celah yang signifikan gitu ya. Misalnya begini, HP, soal HP. Sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu membuat penyebab kematiannya tidak terungkap? Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemukannya HP? Terang, karena ada rekam jejak digital yang lain. Artinya di dalam forum dari kesimpulannya menyatakan bahwa ada luka cekikan di leher Arya Daru. Saya kira saya nggak akan komentar orang yang nggak lihat secara proses Kan tadi kami dijelaskan oleh dokter forensik di mana tubuh itu menandakan apa, itu tadi jelaskan jelas. Mana yang memar, mana yang lebam, kurang lebih memarnya kenapa, lebamnya kenapa, itu dijelaskan. Tapi ini mengarah ke mengakhiri hidupnya Gimana? Atau ada tindak pidana? Semua hal memang harus dibuktikan. Termasuk dengan foto plus juga dengan penjelasannya. Kalau sekedar dengan foto orang bisa menafsirkan macam-macam. Lah kalau tadi dalam proses di atas tadi itu kami dijelaskan detail foto awal sebelum otopsi sampai dilakukan otopsi dan dijelaskan kondisi tubuhnya seperti apa dan dapat apa, dan itu yang paling penting. Oke, Cak. Berarti oleh dokter otopsi oleh akhiri hidupnya atau ada tindak pidana? Biar Polda Metro Jaya besok mengumumkannya. Tadi dari atau tidak, Cak? Dari dalam pembahasan tadi. Besok Polda Metro Jaya akan mengumumkannya. Bagi kami yang paling penting misalnya kayak tadi. Oh, ini kok ada foto yang beredar dan sebagainya, kayak ada luka di leher dan sebagainya, misalnya kayak begitu. Tadi kami dijelaskan dari ujung ke ujung soal otopsi ini dari sebelum tubuhnya diotopsi, kondisinya kayak apa sampai hasil otopsinya dijelaskan. Artinya di dalam forum tadi tidak ada perbedaan pendapat daripada penyelidik terkait penyebab kematian korban.
Yang pasti tadi pendalamannya sangat komprehensif. Tidak hanya soal hasil otopsi, tapi juga hasil digital. Tidak hanya soal hasil digital, juga keterangan saksi. Terus itu di-compare, misalnya CCTV dengan rekam jejak digital yang lain, dengan WA itu di-compare. Dicocokin waktunya, dicocokin momen yang ada di CCTV dengan momen pembicaraan di WA. Itu dicocokin. Sehingga menurut kami dengan pendekatan saintifik, ya, dengan komparasi yang cukup detail di kasus ini, ya sebagai satu bentuk peristiwanya sudah terang. Satu kesimpulan.